Karena gelap gitu, cuman ditemenin senter waktu itu. Kayak ada binatang gitu bang sebelah saya tuh kayak tapi binatang ini ada kayak pantulan cahaya gitu ke atas waktu itu. Minjem, dapat maksa minjemnya gitu. Punya motor, minjem mula anjing, gitulah bahasanya. Mulailah kalau tiap malam minggu ini kita udah harus ready. Kalau kita nggak digempur, kita nggak gempur. Jadi kehidupannya tuh tiap malam minggu ya seperti itu gitu. Hampir tiap minggu kayak gitu aja terus. Terus sih yang ada yang ritual tapi nggak didampingin. Sampai akhirnya si yang ritual itu hilang gitu. Ketemu di Pangandaran katanya. Kita mulai sering perang. Mulai tuh di situ sering ngelihat darah, ngelihat kepala bocor gitu ya, mulai ngelihat ada yang kupingnya lepas gitu ya, tangannya lepas dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Mang Ei dan tim dapat menjumpai lagi Anda di kesempatan hari ini. Seperti biasa, kami menghadirkan kisah-kisah nyata seseorang, baik itu horor, goib, dan tentunya kisah yang mencekam. Sudah hadir di hadapan Anda Kang Bagas. Nah, malam hari ini Kang Bagas akan berbagi kisahnya pada kita semua pada waktu beliau masih muda ya. Kang Bagas ini pernah bergabung pada satu komunitas motor ya. Iya. Boleh saya sebutkan namanya? Boleh. Yaitu Briges. Nah, ini ada cerita menarik dari Kang Bagas ketika bergabung dengan geng motor ini. Kang Bagas melakukan sebuah ritual, yaitu ingin memiliki kekebalan dan ya istilahnya jadi berani lah begitu ya. Banyak kisah-kisah yang dialaminya ketika melakukan hal itu, dan pertempuran serta perang antar geng tentu saja sudah dirasakan oleh Kang Bagas ini. Kita ke Kang Bagas dulu ya sobat ya. Assalamualaikum Kang Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Selamat malam. ya? Sehat alhamdulillah. Kang Bagas sekarang ini profesinya apa Kang Bagas? Sekarang alhamdulillah kalau kerja sih wira swasta. Ya saya Wira swasta, salah ya? satu di satu konveksi gitu. Konveksi. Terus juga status apa lagi? Sudah menikah? Belum 2 kali ya. Belum 2 kali. Udah punya putra tentunya ya? Putra tuh udah ada 2. 2, alhamdulillah. Ya sobat, sebelum masuk ke cerita dari Kang Bagas ini bergabung di komunitas namanya Road to Jannah ya. Iya. Itu apa itu Kang? Ya, jadi untuk Road to Jannah sendiri sebenarnya itu bukan komunitas. Jadi satu gerakan teman-teman, inisiatif teman-teman yang dulu tergabung di Briges. Ada berbagai macam angkatan yang sama-sama sepemikiran pengen merubah haluan gitu ya. Sama-sama berpikir tentang tanggung jawab terhadap diri, saudara-saudara gitu. Terus bangsa ini juga gitu ya, khususnya pemudanya.
saat itu kepada adik-adik kita. Maka kita mulai saat itu membuat satu gerakan yaitu namanya Briges Rotujana. Oke. Gitu. Yang jelas kegiatan positif ya. Ya, Oke. insya Allah. Nah, Kang Bagas, udah nggak sabar nih kita mau dengerin kisah Kang Bagas yang pastinya menarik. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Sobat MM, semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kisah dari Kang Bagas. Silakan, Kang. Terima kasih. Saya diundang ke sini sama Malam Mencekam. Ini saya pertama bingung. Malam Mencekam, kirain malam pertama, makanya taunya Malam Mencekam ya. Kawinan. Kawin. Ini tuh Malam Mencekam. Ya dimulai dari saya waktu SD. Saya tuh dulu bandel gitu ya. Dari kecil tuh emang udah bandel. Ingat kalau dulu kalau orang tua tuh suka ngelarang kan. Kalau peribahasanya mah nggak boleh main sampai maghrib, pulang gitu. Saya ini emang bandel pulang maghrib. Nah, pulang lewat maghrib nih masih main. Ada ya sebelum masuk nih ada kayak anak kecil juga sebaya gitu. Ngajak ini saya punya mainan. Jadi ngikutin padahal ternyata mungkin itu makhluknya gitu. Dan setelah itu saya nggak sadar aja. Setelah itu nggak sadar, tahu-tahu ada di kamar katanya gitu. Kata orang tua tuh udah ada di kamar. Ya sebelumnya ngamuk-ngamuk katanya. Sebelum hilang itu kata teman-teman ngamuk-ngamuk katanya. Oh, segala di gulitikan gitu, gulitikan di tanah naon si Bagas teh kunaon. Pada kabur teman-teman. Bilanglah ada teman yang bilang ke orang tua, itu Bagas nggak tahu kenapa katanya. Tahu-tahu pas orang tua datang saya nggak ada katanya. Terus kata ibu saya, kamu ini udah hampir 1 hari katanya ini nggak tahu kemana katanya. Kok nggak tahu kemana? Padahal pada saat saya bangun saya ada di kasur gitu. Pas hilang itu 1 hari ngelihat apa aja? Apa yang dialami? Ya 1 hari itu blank aja, nggak tahu kemana. Jadi nggak inget gitu. Nggak inget ya? Nggak inget. Serasa aja. Main aja gitu? Serasa main aja. Ada yang ngajak main. Oke, itu pengalaman pertama tuh ya? Pertama di kehidupan. Mulai bergabung waktu itu saya di Briges ini 98 saya melalui tahapan-tahapan. Saat itu ada penataran gitu. Mungkin ada penataran, kita ditatar dulu. Nah pada saat pengospekan itu memang kita mainnya ke hutan gitu, ke alam luar ya. Kita kayak di outdoor gitu. Ada di alam sejuk waktu itu, ada di Ciwidey, ada yang di Tangkuban Perahu, ada yang di Pangandaran, macam-macam nih gitu, tempat ospeknya. Cuman waktu itu kita di alam sejuk. Pada saat di alam sejuk ini malam gelap gulita, semua dalam keadaan tegang, telanjang gitu. Baju dibuka, mulai dalam api unggun gitu. Dalam api unggun ini kita tuh kayak ngerasa butuh gitu dengan api unggun saat itu. Udah sebenarnya mungkin kalau dulu kita peka mungkin dulu udah banyak gitu yang makhluk-makhluk yang nemenin kita tuh. Tapi pada saat itu cuman kita sadarnya kalau kayak barang gitu hilang. Kita sendiri juga paling cuman bahasa sompralnya keluar gitu. Hayang teh bebeja atuh cenah entong kian gitu. Dasar jurig gitu. Soalnya kita dulu nggak takut sama yang gitu juga, soalnya mikirnya kalau orang ngapain juga gitu kan, sepatu sebelah, terus celana dalam gitu kan bekas. Jadi bahasa itu teh dulu teh
karena kita nggak tahu kan gitu, nggak paham, jadi Cuek aja. cuek we gitu. Sempat melihat penampakan. Kalau penampakan sih enggak, cuman apa ditunggangin ya, apa ditumpahkan mah udah gitu. Waktu motor-motoran touring gitu, itu sering lah gitu. Jadi kayak ngedadak susah ngelihat gitu, ke belakang, ke kanan, ke kiri tuh susah ngelihat gitu. Dulu mah kan kalau ngelewatin jalan raya ketemu banyak polisi gitu, jadi ngelewatinnya tuh jalan tikus, kerusukan, ke leuweung. Nah ya mungkin sering ketemunya dulu di sana. Nah setelah tahun berikutnya, setahun kita masuk di Briges ini, kita mulai sering perang. Mulai tuh di situ sering ngelihat darah, ngelihat pala bocor gitu ya, mulai ngelihat ada yang kupingnya lepas gitu ya, tangannya lepas dan lain-lain. Mulai jadi udah kayak biasa gitu ngelihat kejadian-kejadian seperti itu tuh. Itu perangnya dengan siapa? Dengan anak geng lain atau? Dulu kan kita masih sekolah, jadi butuh kekuatan nih, butuh kepedean lah ya, butuh jati diri untuk menentukan batas kemampuan kita tuh di mana saat itu gitu. Yang pertama saya datengin tuh ya ke Jamuju. Jamuju tuh mungkin teman-teman yang lain udah tahu, di ini Mangai, daerah Lapangan Ciujung Ya, sekitar Jalan Supratman. ya. Iya. Dulu ada satu kios di sana yang memang base-nya rival kita di sana gitu. Maksudnya teman sparring aja gitu di sana. Nah, kita datengin biasanya tiap kalau malam minggu biasanya kita datengin tuh pakai motor konvoy, datengin dari satu base kita, janjian tuh, Mang. Dulu kalau kita janjian mau perang itu nggak pernah pakai handphone kan, belum ada handphone. Jadi kumpul misalkan di Ciamplas, jam 8, tank. Yang terlambat eksekusi berjalan, eksekusi itu Mang dihukum. Jadi telat 15 menit dikasih hukuman. Misalkan udah 15 menit kasih hukumannya biasanya push up. Tangan kita diginiin, terus suruh push up gini, ini sakit banget ini. Di aspal lagi? Di aspal. Push upnya push up tobat gitu. Jadi push up tobat tuh kalau tahan 1, tahan setengah, baru 1 gitu. Jadi nggak langsung 1, 2 kayak gitu. Terus lebih dari 15 menit waktu itu mulai kena gampar, mulai kena tempeleng, mulai kena pukulan. Kalau sampai nggak ngumpul malah dipukulinnya parah gitu. Pukulinnya parah, terus dikasih sanksinya tiap hari harus setor uang kas waktu itu, diambil uang kas. Jadi kita pilih kumpul jam 8, tank, mau apapun itu gimana pun caranya kita harus datang aja jam 8. Jam 8 itu belum pada punya motor. Nah, jadi motor ini kadang-kadang minjam dapat maksa minjemnya gitu. Punya motor, minjem lah anjing, gitulah bahasanya. Mulailah kalau tiap malam minggu ini kita udah harus ready. Kalau kita nggak digempur, kita nggak gempur. Jadi kehidupannya tuh tiap malam minggu ya seperti itu gitu. Hampir tiap minggu kayak gitu aja terus. Makanya setiap malam minggu ini kita nggak ada yang pakai sendal. Nah, itu kalau ada yang pakai sendal waktu itu dihajarin gitu. Nggak mau tahu pokoknya yang pakai sendal ini kena hukuman. Udah gitu nggak diajak perang. Kalau nggak diajak perang tuh waktu itu rasanya kayak terhina ya. Terhina Bang. Jadi kayak gimana Bang? Rasanya tuh kayak terkucilkan gitu ya. Wih, saya bener-bener kayaknya bukan laki-laki gitu kan. Waktu itu kalau diajak perang ya semangat gitu. Wah, dibakar dulu semangat kita untuk nggak takut gitu. Kelihatan masih takut, disuntik sama minuman, biar stabil gitu. Kawanina teh dulu tambahin alkohol, tambahin yang lain-lain gitu kan, narkoba dan lain-lain. Dan kita hebatnya ini kita tahu mana musuh, mana kawan gitu, karena dulu sebelum berangkatnya udah pada kenal dulu. Satu pasukan ini tuh udah pada tahu, jadi nggak akan
salah bacok gitu, nggak akan ada salah sasaran. Jadi yang pakai atribut ini hanya beberapa aja. Yang baru-baru, yang junior-junior ini belum. Jadi yang udah pengalaman jam terbangnya udah lumayan, itu baru boleh pakai atribut gitu. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tiap malam minggu kumpul nggak dipakai, itu kena sanksi. Nah, lalu muncullah karena kita sering tiap malam minggu itu seperti itu. Kan kita kan masih sekolah tuh, Mang. Jadi hari Minggu ini kan kita pakai istirahat. Kalau nggak pakai ngumpet. Karena mungkin ada kejadian yang sampai berurusan dikejar sama polisi gitu. Nah, Senin ya, biasanya itu yang apa? Kita serang ini, dia cari ke sekolah-sekolah kita gitu. Wah, ini si Bagas nih sekolahnya di sini. Dicariin dulu, Mang gitu. Jadi kalau dulu mah tiap mau pulang sekolah tuh deg-degan gitu, Mang. Hari Senin tuh. Di SMA mana dulu? Dulu saya di 2 SMA, ada di SMA lalu ke SMA yang pindah. Lalu mulai nih karena tegang, sering banyak yang nyari gitu dulu. Dulu saya sempat cari cara nih gimana biar saya menang gitu. Kalau berantem tuh misalkan duel atau dikeroyok saya menang gitu. Nah itu sempat aneh gitu, waktu ngeliatin musuh kok ada yang kuat juga, ngeliatin temen ada yang kuat juga gitu. Kebal gitu. Kebal. Jam terbang nih udah lumayan, musuh udah mulai banyak yang nyari gitu. Nah mulailah nanya-nanya ke senior. Kata senior, ada salah satu senior saya, ayo ikut katanya. Nanti kalau mau pasang, kamu minta apa aja katanya. Saya minta ini aja, biar kebal kata. Nah itu nanti ke guru saya katanya. Ya udah, ayolah kata. Ke daerah mana nih? Ke daerah Garut, Malangbong. Dulu saya bertiga dari Bandung, kita berangkat dari Bandung ini jam 3-an, nyampe sana tuh jam 5-an lah gitu. Jam 5-an cuman arahnya dianeh-anehin sampai kita ditunjukinnya ke satu pekuburan gitu. Komplek makam, komplek kuburan. Nyampe rumahnya pas maghrib. Ingat waktu itu saya bingung ngapain ini teh gitu, ditanya kata dukunnya mau apa katanya. Pengen kuat di kadek kata. Terus Kadek tuh apa? Dibacok. Dibacok. Gitu. Dulu pengen kuat nih karena saya nggak tahu nih musuh saya mulai burem tuh karena kebiasaan musuh saya tuh dulu suka nyuruh orang, suka nyewa musuh tuh suka nyewa preman buat dibayar untuk untuk mukulin saya gitu, untuk mukulin temen-temen. Ya udah katanya, kamu nanti malam kita bersihin dulu. Mau nggak mau waktu itu saya harus bermalam di Malangbong itu, di gurunya senior saya itu. Akhirnya saya bermalam dan kebetulan kata dia karena malam ini tuh malam Kliwon katanya. Jadi malam Jumat Kliwon katanya. Jadi bagus katanya untuk ini ritual ya. Iya, terus bulan juga katanya terang gitu katanya. Ini bagus katanya. Silakan. Itu ritual untuk berapa malam Kang Bagas? Itu ritual saya cuman semalam itu. Oh, semalam aja. Cuman semalam itu aja. Cuman sebelum dimandiin ini saya suruh menyendiri dulu, baca kayak mantra gitu ya. Itu sampai jam 11 malam lah. Jam 11 malam baru kita go ke satu situ itu apa ya? Danau. Nah, satu danau. Tapi dari rumah si guru ini ke danau itu kita harus jalan kaki, nggak boleh pakai motor. Nah, ke danau ini sekitar 4 kiloan jaraknya. Dan 4 kiloan ini nggak rame rumah, Mang gitu. Jadi 4 kiloan ini karena di kampung gitu. Rumahnya cuman ada 3 kosong gitu, jaraknya jauh. Jadi hening banget. Itu hanya suara kaki kita aja gitu ya. Kita dilarang untuk ngobrol sambil ngapalin yang tadi doa kita baca katanya.
jangan menoleh ke belakang saat perjalanan, walaupun yang di belakang ini kayak ada yang manggil gitu Bang. Kata si guru ini. Nanti saya, kata gurunya ini, nungguin di danau itu katanya. Kamu nanti ditemenin didampingin sama asistennya. Waktu itu kita bertiga tuh karena sering bercanda gitu ya. Asistennya udah ngasih tahu, jangan bercanda ya katanya. Ini kita mau serius katanya. Kalau bercanda nanti takutnya Akang jauh-jauh datang ke sini malah gagal katanya. Oh iya. Saya akhirnya waktu itu bener-bener nih sama teman-teman kita serius sampai tunduk aja gitu, jalan tuh tunduk aja. Nggak berani ngelihat kanan kiri gitu, nggak berani. Cuman penasaran gitu. Rasa bandel kita suka ada gitu. Oh ya udahlah, gitu. Saya jalan. Belakang tuh banyak Bang godaannya. Sampai kayak perempuan lah suaranya gitu. Gitu, perempuan kayak batuk gitu. Nggak ada wujudnya. Nggak ada wujud, tapi kan kita nggak boleh lihat, nggak boleh nengok gitu kan. Pengen nengok nggak boleh, ya udahlah. Dia tahu kelemahan saya tuh mungkin di perempuan gitu kan. Tapi kita ini bertiga beda-beda Bang, ternyata pada saat pengalaman gangguannya itu beda-beda gitu. Kalau yang saya dengar suara perempuan, terus mulai kayak samping saya itu kan kita nih jalan nih pohon bambu nih banyak semak-semak. Karena gelap gitu, cuman ditemenin senter waktu itu. Kayak ada binatang gitu Bang sebelah saya tuh kayak. Tapi binatang ini ada kayak pantulan cahaya gitu ke atas waktu itu. Mau nanya masih jauh apa enggak, kan nggak boleh ngobrol waktu itu karena tegang gitu, ya udah aja nggak nanya gitu, ini masih jauh nggak ya gitu. Ternyata yang samping saya juga sama ngerasa pengen nanya juga katanya waktu itu. Cuman kita kan nggak ngobrol, fokus aja. Pada saat jalan fokus ini itu gogodoannya gede banget Mas. Sampai kayak Mang ini tuh kayak ada yang nyolek gitu. Kayak ada yang nyolek. Tapi kan gak boleh lihat ke belakang gitu. Syaratnya tuh gak boleh lihat ke belakang. Terus gak boleh ngobrol. Jadi gak berani. Udah gitu. Tapi tambah kesini kok kayak tambah deket gitu. Terus kayak ada satu bayangan besar gitu di belakang tuh kayaknya. Terus kayaknya kita tuh kayak mau jalan tuh kayak berat gitu Bang. Kayak berat, kaki tuh kayaknya tuh nggak napak gitu, kayak nggak napak. Ini teh jalan kok kayaknya nggak nyampe gitu. Akhirnya sampailah si asisten ini nanya, udah sok katanya, sekarang di sini mah boleh ngobrol, tapi nggak boleh ngobrolin yang tadi dirasain katanya. Ngobrolnya sama saya aja katanya. Ya udahlah, masih jauh ini teh, cuman itu aja ngobrol. Ini udah dekat kita katanya. Nanti udah nyampe danau, akang-akang ini akan dipisahkan. Jadi nggak akan disatuin di kolamnya masing-masing lah gitu istilahnya. Bawakan itu bajunya semua katanya, sarung. Jadi kita cuma pakai sarung, terus masuk ke danau itu. Tapi di danau itu tuh kayak ada gelombang gitu, riak gitu. Ada riak kecil dari dalam danaunya, airnya. Nah saya kebetulan yang waktu itu di situ gitu. Berendam itu? Berendam. Segimana? Sebenarnya mah segini, dada. Sekitar 1 meteran. Cuman kita waktu itu harus nyemplung gitu Mang. Jadi harus nyemplung, harus sambil ngamalin yang tadi kita waktu sebelum ini baca-baca doa itu. Nah baca doa itu sampai 1 napas gitu, nggak boleh putus gitu waktu itu. Nah waktu itu akhirnya kita ulangi, coba ngapalin dulu katanya. Jangan sampai nanti udah memasukin
nggak ingat katanya. Kalau udah nggak kuat, karena kita kan ditekan gitu nyemplungnya, Bang. Jadi ditekan sama tangan. Kalau nggak kuat, pegang tangan saya katanya, sentuh toel weh, gitu. Ya udah. Sampai tenggelam tuh. Iya, sampai tenggelam, sampai bagian pantat kita ini naik gitu. Kata dia, tahan katanya. Makanya berapa kali tuh gagal saya karena disuruh ambil nafas dulu. Ambil nafas, biasa berenang nggak katanya. Kalau berenang ini ambil nafas lalu masuk katanya, tahan katanya. Udah kayak latihan militer aja ya? Iya, berkali-kali gagal tuh sampai akhirnya, Mang ini yang terakhir keburu subuh, bulannya keburu ini katanya. Nanti lewat dari jam 2 itu soalnya makhluk udah mulai ini katanya, udah mulai yang kafirnya katanya. Oh, ya udah tuh, cepet Mang ya katanya. Ya, oke itu cobain aja. Bisa berapa kali ya? Tiga putaran lah. Doa itu saya baca bolak-balik 3 kali, baru sentuh tangannya. Karena gelap gitu, cuman ditemenin senter waktu itu, kayak ada binatang gitu Bang sebelah saya tuh kayak tapi binatang ini ada kayak pantulan cahaya gitu ke atas waktu itu. Nah sekarang kayak wudhu aja katanya, ambil kayak wudhu, tapi Mang Bagas ganti dulu katanya, ganti dulu baju. Ganti dulu kita tuh di situ, ganti sama yang kering, terus kayak wudhu. Baru diceritain setelahnya, setelah kita ganti baju, Kang, saya takutnya kalau Akang lebih dari jam 2 ini katanya, itu si makhluk itu bentuknya suka aneh-aneh katanya. Kemarin suka ada yang nampakin ikan apa Kang yang malam-malam segede kayak lumba-lumba katanya, kayak loncat gitu, bar. Gitu katanya di sini. Oh gitu. Terus sih yang ada yang ritual tapi nggak didampingin, sampai akhirnya si yang ritual itu hilang katanya. Ketemu ada di Pangandaran gitu katanya, sekitar Pangandaran, ketemu di Pangandaran katanya. Jadi udah hampir 3 bulan lah katanya, baru ada kabar ada di Pangandaran masih hidup katanya. Tapi di Pangandaran teh jadi kayak orang stres gitu katanya. Dan ini teh ada lubang yang katanya si danau ini teh lubangnya teh ke Pangandaran, ke laut, tembus katanya. Situ apalah saya lupa. Waktu itu ya udah baru diceritain tuh, padahal tadi teh waduh kalau diceritain dari awal kayak gitu nggak jadi. Iya, soalnya pas ditenggelamin itu yang kan gelap gitu Bang, yang kelihatan cuma cahaya bulan aja gitu dari air tuh. Udah aja dari situ, ayo kita kembali ke Padepokan tadi, ke rumah gurunya. Pas ke rumah gurunya, kumaha kata gurunya, siap keneh, kuat keneh cenah. Wah insyaallah nyesok atuh cenah. Udah disiapin nih katanya ruangannya. Sok mangga katanya. Kang Bagas di dia, Kang Bagas di dia. Nah, nanti jangan dulu keluar. Pokoknya mah Kang Bagas kalau mau kencing, mau buang air besar atau mau minum, mau ngerokok dulu, sok dari sekarang. Nanti udah masuk ruangan mah jangan keluar sampai saya ketok katanya. Sampai saya yang masuk katanya. Oh iya. Tapi di dalam nggak boleh tidur Kang Bagas katanya. Baca aja surat-surat yang Kang Bagas hafal sama yang tadi saya kasih. Oh ya udah. Jadi ayat apa yang saya suruh baca ini. Cuman udah dilatinin karena saya nggak bisa baca Quran. Beberapa potongan surat itu harus dihafalin sampai si guru ini ngetok gitu. Waktu itu ngetok ke kita teh sekitar
jam 5 pagi lah. Ya kita diketok. Saya waktu itu nggak disatuin, dipisahin kan, ruangannya dipisahin di satu ruangan itu. Mulai aja Kang Bagas, saya sekali lagi tanya, ini untuk apa, katanya. Gurunya nanya, ini saya untuk jaga diri, gitu. Saya karena terlalu ngerasa banyak musuh, gitu. Makanya saya waktu itu pengen sesuatu yang jaga diri, datang ke guru, gitu. Ya buat jaga diri ya, bukan buat ya jadi ngejago, katanya. Oh enggak lah, gitu. Ada beberapa pantangannya. Jadi Kang Bagas, kalau saya mau masukin nih nanti, misalkan ini mas saya nggak tahu, kata dia. Kalau misalkan memang ini kehendak Allah, si apa namanya, susuknya ini ada, katanya, di balik kain ini. Tapi kalau misalkan niat Kang Bagas ini apa namanya tidak sesuai dengan niatnya, maka ini nggak akan ada, katanya. Jadi ini mah gimana niatan Kang Bagas? Ya. Berarti pantangannya apa aja waktu itu? Pantangannya ini, katanya, kalau Kang Bagas sudah dimasukin nanti Kang Bagas nih harus puasa, katanya. Terus nanti bukanya nih cuman harus pakai nasi aja sama air putih. Terus daging-dagingan lah, boleh lah, katanya, bebas, katanya. Nah nanti terus minyak kayak minyak wangi ya, apa yang diolesin gitu, bau lah gitu. Ini minyak ini tuh harus diolesin tiap malam apa ke si yang kain ini gitu. Ada kayak kain di dalamnya ini ada baca-bacaan, terus sama ke badan kita, katanya. Ini sering diolesin. Nanti kalau habis refill ke sini lagi, katanya. Oh yaudah. Waktu itu pantangannya nggak boleh juga dipakai maksiat, kata dia. Dipakai misalkan merkosa gitu, ini itu, wah ya enggak lah, kata. Tapi kalau sama istri boleh, katanya. Kalau mabuk itu? Wah waktu itu kalau mabuk gimana? Kalau mabuk mah nggak apa-apa, katanya. Asal Kang Bagas nggak boleh ini aja, nggak boleh apa? Ngemulai duluan, katanya, kalau perkelahian mah, katanya. Jadi boleh waktu itu, cuman nggak boleh dibawa ke WC. Ada beberapa barang ini kan banyak nih, ada kayak sabuk, ada kayak susuk gitu, kayak beras, kayak batu ali gitu kecil. Tuh dia kayaknya dimasukin aja gitu, dimasukin ke sini beberapa. Jadi ini sebelumnya ditulisin huruf Arab dulu lah, nggak tahu apa. Ini jidat tuh ditulisin sama si gurunya, punggung ditulisin, tulisin, terus si kain itu mulai dibuka. Nah alhamdulillah, berarti niatan Kang Bagas teh bagus, saya sana. Insya Allah ini ada sana. Ada yang bentuknya kayak beras tuh yang putih, ada yang kayak liontin gitu, warna emas, ada yang perak. Nah waktu itu yang dimasukin yang kayak emas gitu, masukin. Ini kata dia, diliatin di jempolnya, terus kata dimasukin tuh hilang aja, kata dia gitu. Terus kata dia tuh jalan-jalan gitu, bentar, ini masih reaksi, katanya, masih penyesuaian, kata dia tuh. Dia masih cari tempat sembunyinya, katanya, si ini tuh makhluk ini tuh. Iya, dia jalan-jalan gitu. Iya, kata. Kerasa ya? Kerasa, iya, itu kelihatan malahan. Iya, kelihatan kayak serangga gitu ya? Kayak serangga gitu, jalan di atas di dalam kulitnya. Tapi ini panas nggak, pegal nggak atau apa? Enggak, katanya. Oh lah tuh udah jagoan mahnya, sudah kuat lah. Hilang aja yang jalan-jalan tadi. Sampai saya dikasih aqua gitu ya, untuk yang di dalamnya ada kertas kertas yang udah ditulisin bacaan Al-Quran Arab gitu. Saya nggak tahu, cuma disuruh minum, dan aqua ini nggak boleh habis, katanya. Kalau mau habis isi ulang, terus tiap
malam apa nanti kita semedi itu kita apa namanya puasa kayak gitu tuh si Aqua ini harus dihadirin gitu katanya. Harus ada di depan gitu. Nanti saya kunjungan ke rumah Kang Bagas ya katanya. Saya pengen ngenetralin juga supaya nggak bentrok sama yang di rumah Kang Bagas kan, nggak tahu nih apa kata guru ya. Oh ya udahlah. Tapi kalau bawa guru ini ke rumah saya bingung bilang apa ke orang tua kan. Oke begitu nggak usah lah gitu. Waktu itu karena kita tinggal suka ngekos waktu itu kan zaman ngekos nggak berani pulang ke rumah teh gitu. Jadi orang tua tuh nggak tahu kalau saya pindah sekolah juga karena saya ngekos. Jadi simpan aja tuh pulang dari Garut tuh alat-alat itu tuh mang. Karena di kosan ini banyak teman gitu yang datang ke sana ke sini. Ya akhirnya teman-teman teh ini apa guys bawa apa gitu. Ini bau ini minyak wangi atau minyak ruangan apa baunya aneh atau nggak enak kata tempat Bagas. Malah jadi akhirnya berkurang teman-teman tuh gitu yang di kosan tuh. Sampai pacar saya aja nggak mau gitu di kosan tuh. Kenapa jadi nggak mau gitu? Apa si cewek tuh jadi putus kita gitu nggak mau apa? Saya juga mikir kan wah nggak boleh pakai maksiat kan nih kamar berarti. Mulai beberapa saat emang terasa emang pas pulang ke Bandung nyobain yuk iseng gitu kita jalan-jalan udah aktif belum gitu udah aktif belum nih gitu kuotanya paketnya kita jalan-jalan tuh nyari musuh gitu tapi nggak nyari masalah duluan cuman jalan-jalan nongkrong tapi nongkrong di tempat musuh gitu ngerokok aja woi eta anjing non aja dikejar sama musuh teh. Weh, lupat gitu. Ya nah, kan kebal, kenapa harus lari kan gitu. Paling males dulu lari tuh. Akhirnya nyobain aja diem. Pas nyobain diem ada yang bawa ini kan pipa gitu. Pas pipa itu nyobain pang bengkok pipanya. Nah, pas ngeliat bengkok itu saya sebenarnya udah takut gitu. Itu dipukulkan kemana tuh pipanya? Pipanya ke badan, pas ke badan mau ke kepala gitu. Pas takut itu kok pipanya yang bengkok. Saya pikir ada tiang, ada batu atau apa mungkin dia mukul itu gitu. Soalnya bunyi tang. Ih, kenapa bengkok pas bengkok anjing? Kata musuh teh. Mana kunaon tang macam-macam juga orang jadi dikejar balik bang gitu. Kejar balik ya mereka ngelemparin batu. Tapi ngelemparin batu tuh kayak nggak ada yang kena gitu. Nggak ada yang kena sampai akhirnya ada suara senapan dar pistol gitu. Saya kabur sama temen-temen yang dari Garut itu bareng. Kita kadang-kadang lupa karena kebiasaan gitu kan, nggak boleh dibawa ke kamar mandi kan asalnya, tapi kita kencing aja kan. Kalau laki-laki mah suka di mana aja gitu kan, bawah pohon bawah mana dilanggar gitu. Berapa kali kita ngelanggar terasa efeknya malah sugesti gitu ya. Sugesti kita kayaknya sakit gitu. udah mulai kenapa sakit? Wah ini harus dicas lagi ya, kesana lagi kan. Ya udah dicas lagi. Kita sampai 3 kali ke daerah Malangbong itu. Itu bayar ya? Iya, sampai ya seridonya lah waktu itu 50.000 juga udah besar. Sampai ngebelain naik bus gitu. Ada jurusan yang mau ke mana? Tasik kan. Kita naik bus ya dari Cicaheum tuh nyobain sampai kepikiran gimana kalau kita kuasain nih Cicaheum gitu. Tapi kata si gurunya banyak murid-murid saya sekarang mah dia di Cicaheum katanya. Itu murid-murid saya semua. Oh, atuh jangan itu. Berarti sama juga. Satu perguruan. Oh, jangan kalau gitu guru saya ilmu teh bener. Nangan dia lapak we katanya. Berarti ini udah mulai ini ya. Iya, bawaannya panas, Mang. Jadi pengen dikit-dikit emosi, pengen berantem, dikit-dikit pengen marah gitu. Beda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya ini mungkin ada lebih cenderung takut, nangis gitu dan lain-lain. Tapi pas ini nggak ada aja. Wah pokoknya apa aja ngelihat orang ngeliatin kayak gitu ke kita suka kayak anjing apa sih ngeliatin kayak gitu, jadi ya emosian.
ada yang bawa ini kan pipa gitu. Pas pipa itu ya bengkok pipanya. Nah pas ngeliat bengkok itu saya pikir ada tiang, ada batu atau apa, mungkin dia mukul itu gitu. Pertempuran dari situ kita ke Bandung ini terus jadi pasukan perang gitu. Jadi pasukan perang yang nggak ada perang ini bingung gitu. Yang biasanya cuma malam minggu, itu arena perang itu biasanya malam minggu gitu. Tapi hari-hari biasa, hari Senin, hari Selasa juga akhirnya kita nyari ladang usaha di situ gitu. Ladang usaha tuh ya malakin ke sekolah-sekolah gitu. Sekolah orang lain gitu. Sampai akhirnya kita diajak waktu itu untuk pertempuran sengit waktu itu di daerah di daerah Supratman. Di daerah Supratman ini waktu itu mereka ini musuh kita ini mau ulang tahun, mau ngerayain ulang tahun. Jadi mereka udah kumpul, udah banyak orang di sana, datang ke sana. Memang pertempuran tuh lumayan rame gitu. Sampai beberapa menit kejadian pertempuran itu kan kalau paling lama cuma 20 menit gitu. Paling lama tuh 20 menit tuh udah kayak 1 hari itu Makanya biasanya nggak lama. Sampai ya korban dari kita juga ada, karena mereka udah prepare. Mereka mau nyerang kita gitu. Nyerang base-base kita di daerah-daerah juga. Karena mereka biasanya ulang tahunnya ke daerah Ciwidey, daerah kemana, makanya waktu itu kita sengit di sana. Temen yang dibonceng juga udah mulai pegang pen gun kayak gitulah zaman dulu. Nggak tau lah dapat dari mana dan lain-lain, cuman udah mulai senjata api itu udah ada gitu. Beberapa ada kena tembakan, ada yang kena bacokan. Ini ada juga yang nggak kena gitu kan. Yang nggak kena ini yang biasanya jadi jagoannya gitu. Nah ini pertempuran satu daerah Jamuju, terus yang kedua pertempuran di daerah Dago. Ini yang di Jamuju, yang bertiga ini aman ya? Yang bertiga aman, temen saya juga aman. Tanpa cedera ya? Tanpa cedera, jadi ada yang, kan bertiga ini beda-beda Bang. Jadi ada yang satu dia minta buat ke cewek gitu. Oh, pelet. Nah kalau saya kadugalan, ada yang asihan gitu. Ini Kang Bagas sudah dicap punya ilmu kebal sama yang lain? Belum, karena kan ketahuan. Waktu itu kita nggak bilang-bilang kan, nggak boleh dikasih tahu waktu itu. Salah satu pantangannya itu kita nggak boleh sombong kan katanya. Nah terus yang pertempuran yang kedua tuh teman-teman di daerah Dago itu sama, saya juga kadang-kadang nggak sadar tuh masih aktif nggak gitu, karena udah lama nggak dirawat gitu. Di daerah Dago itu sampai korban meninggal itu berapa ya? Korban meninggal itu dari kita 1 orang waktu itu tertembak sama polisi. Oh, polisi yang tembak? Polisi yang nembak di daerah, kejadian konfliknya, bentroknya di daerah Dago. Lalu meluas, kita kejar waktu itu sampai ke daerah BPI. Di depan BPI Burangrang itu, di sekolahan BPI itu ternyata udah ada polisi, dia bersiaga di sana, patroli. Yang bersangkutan ini nembak ke anggota kita saat itu. Anggota kita ini dibonceng, dia tertembak di leher gitu. Tewas ya? Tewas di tempat waktu itu, nggak keburu. Ada beberapa lagi yang sama ketembaknya di belakang gitu, di leher, tapi selamat gitu. Ada yang langsung dibawa ke Boromius waktu itu.
Ini masuk media, koran. Waktu itu cuman masuk ke apa? Media itu cuman baru ada Antv. Di koran ada mungkin. Di koran juga ada. Cuman kejadiannya itu tahun 2001 kalau nggak salah. Kita 2001-an. Itu kejadian di depan restoran Miyazaki tepatnya. Pas di rumah sakit udah datang banyak polisi, terus datanglah teman saya yang itu yang tertembak itu. Ini udah banyak polisi, jangan kesini nanti jadi urusan. Udah apa? Ke rumah sakit yang lain aja, puskesmas atau apa, cari gitu. Akhirnya ada yang dicabut sendiri lah, ada pelurunya, ada yang jadi apa? Kayak bengo tuh apa ya? Jadi ngomongnya gitu. Jadi ada yang karena urat sarafnya kena ini kan peluru. Nah saat itu saya udah mulai, waduh ini tambah besar gitu. Lingkupnya udah kok banyak yang ditembak, ini bukan main lagi berarti kan dengan apa? Dengan pertempuran ini udah berarti udah mulai serius nih gitu. Kalau dulu kan kita pertempuran cuma saling bacok gitu. Hit and run gitu ya. Iya, hit and run, terus cuman malam minggu aja. Ini kayaknya hampir intens gitu kejadian sampai perintah Kapolwil saat itu dia perintahkan untuk tembak di tempat. Walaupun dia baru pakai baju briges saja tangkap aja. Polisi udah tahu nih tempat nangkringnya kita. Cuman karena dulu kan belum ada sekretariat, disebut apa namanya, organisasi tak berbentuk tuh itu gitu. Disebut ada ya ada, cuman ya tidak terdaftar, nggak ada di mana. Kalau kita cari nggak ada. Tapi kalau dibilangin ada gitu. Sering ngacoin, sering bikin Bandung ini nggak aman, tegang gitu ya. Pengendara apa yang kebetulan mungkin mereka harus keluar malam gitu. Makanya sama nih kayak acara malam mencekam waktu itu, memang setiap malam ini mencekam, Mang. Mencekam. Makanya kita kenapa belajar sampai ke tingkat spiritual kayak gitu, karena kakak saya yang pertama masuk Briges itu nomor 3, lalu saya nomor 4, lalu kakak saya yang nomor 2. Oh, hampir sekeluarga ya? Hampir sekeluarga saya Briges. Pas ngeliat di mobil paranormal tadi udah, saya mah turun di sini aja, katanya. Wah kenapa Pak? Udah Pak, ini Pak, kakak meninggal. Innalillahi, aduh cenah. Pantesan berat ke saya katanya. Ini, aduh nyerang ke saya ini katanya. Orang tua saya udah kepukul. Mereka keduluin sama kakak, ya anak-anaknya gitu kan. Bah, jangan sampai orang tua saya udah sampai, awas ya kamu katanya, jangan bikin aneh-aneh lagi katanya. Ini sudah sakit dua anak katanya, udah ngeduluin katanya.